Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jatuh bangun dalam usaha lalu menemukan peluang baru yang justru jadi penyambung hidup? Inilah kisah nyata seorang petani sederhana yang memilih bandeng sebagai jalan hidupnya. Awalnya, beliau hanyalah petani padi biasa. Saat itu, hidup terasa cukup tenang, sampai akhirnya mencoba peruntungan lain sebagai pedagang gabah. Tapi bukannya sukses, justru kerugian besar yang membuatnya terpuruk. Dari titik terendah itulah, ia mulai berpikir, saya harus mencari jalan baru. Dan pilihan itu jatuh pada budidaya bandeng. Tahun 2004, langkah pertama dimulai. Bukan dengan modal besar, bukan pula dengan ilmu yang lengkap. Semua dilakukan dengan cara belajar sendiri. Mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Kenapa bandeng? Jawabannya sederhana, ikan ini lebih mudah dirawat dibandingkan udang dan modalnya juga lebih terjangkau. Bibit bandeng biasanya ia ambil dari Domas dengan harga yang bervariasi. Untuk 1 hektar tambak, ia bisa menebar sekitar 3.000 ekor benih. Tambak yang dipakai pun hasil sewa sekitar 2,5 juta per tahun. Modal awal memang kecil, tapi dengan tekad dan kesabaran hasil tetap bisa dirasakan. Panen bandeng dilakukan setiap 3-4 bulan. Prosesnya unik, malam hari ikan dijaring, lalu pagi harinya langsung dibawa ke pasar. Salah satu pasar utama adalah Pelabuhan Karangantu. Namun, harga bandeng tidak pernah stabil, kadang naik, kadang turun, dan inilah yang sering membuat keuntungan terasa tipis. Selain itu, cuaca juga jadi tantangan utama. Saat musim hujan, pertumbuhan bandeng melambat karena kadar asin air berkurang. Padahal bandeng hanya bisa berkembang optimal jika kualitas airnya terjaga. Belum lagi soal kebersihan tambak, mesin pompa yang harus rutin dicek, sampai ancaman hama atau penyakit. Semua itu butuh biaya tambahan. Untuk pakan, beliau lebih banyak mengandalkan pakan alami dari tambak, seperti lumut dan plankton. Hanya ketika ikan berusia 3-4 bulan, baru ditambahkan pakan buatan seperti pelet agar bobotnya cepat naik. Tapi lagi-lagi kendalanya ada di modal. Jika punya biaya besar, hasil panen bisa lebih melimpah. Walau hasilnya tidak selalu menguntungkan, setidaknya usaha ini tidak membuat rugi. Bagi beliau, budidaya bandeng adalah penopang hidup. Bukan untuk jadi kaya mendadak, tapi sebagai jalan untuk bertahan dan tetap berjuang. Harapan terbesarnya sederhana, semoga suatu saat ada dukungan lebih dari pemerintah agar petani bandeng kecil bisa berkembang. Karena di balik setiap ikan bandeng yang kita nikmati, ada perjuangan keras petani yang jarang kita lihat. Inilah kisah seorang petani bandeng yang berjuang sejak tahun 2004 hingga sekarang. Dari jatuh, bangkit, hingga bertahan dengan apa yang ada. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak menyerah meski hidup terasa berat. Jangan lupa, terus dukung channel Pemburu Amatir agar semakin banyak cerita inspiratif yang bisa kita bagikan.